Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Bagi para beku spiritual yang hadir, mereka memiliki pengalaman yang tak terlupakan tentang bahaya dan kesulitan yang mereka hadapi selama bencana. Namun, ketika mereka melihat adegan Sui melintasi perampokan, semua orang tercengang. Hanya dengan satu pedang, itu akan menembus awan malapetaka dan menghancurkan malapetaka dunia. Ini tidak bisa dipercaya. Orang-orang bahkan memiliki perasaan melamun menjadi tidak nyata. Lagi pula, semua orang bisa merasakan bahwa bencana spiritual yang dihadapi Sui ini sangat menakutkan dan tidak normal, dan bahkan penuh dengan keanehan seperti tabu. Keagungan semacam itu membuat orang-orang di alam roda roh hadir dengan ketakutan dan keputusasaan, apalagi orang lain. Karena itu, apakah itu Huan Sanglin dan yang lainnya, Xie Zibei dan yang lainnya, atau Wang Zongyang dan yang lainnya, mereka semua sangat yakin bahwa di bawah campur tangan mereka, Sui akan hancur dan akan mati. Tapi siapa sangka? Sui seperti peri, dan dengan satu pedang, dia menembus langit, memecahkan bencana tabu yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Itu membuat mereka semua terkejut dan tercengang. Melihat keajaiban ini terlalu kuat. Seseorang gemetar dan bergumam kaget. Pedang untuk menghancurkan surga, Taoisme menakutkan macam apa ini? Untuk mencapai langkah ini, seseorang terkejut. Layak menjadi sosok abadi, langka di dunia. Puju menghela nafas. Pada saat ini, sosok teratas di alam roda spiritual dari alam Mingkong ini juga benar-benar kagum dengan cara yang ditampilkan oleh Sui. Melihat lelaki tua buta itu, Wen Xinzhao dan yang lainnya, mereka semua tampak linglung. Adegan seperti itu juga sepenuhnya merongrong kognisi transendensi mereka. Di bawah langit, sosoknya bersinar, dan napasnya seperti permukaan sungai setelah hujan. Di tubuhnya, istana roh Dao besar seperti awal kekacauan. Kultivasi Sui telah melangkah ke tingkat spiritual. Pada saat ini, saya merasakan perubahan yang menggetarkan bumi di dalam dan di luar tubuh, dan merasakan transformasi luar biasa dari Taoisme dan semangat. Sui juga merasakan kepuasan di hatinya. Alam roh. Alam besar kedua dari jalan spiritual, mencapai alam ini, memadatkan Dharma Dao, memahami misteri Zutian, umur telah meroket, vitalitas terus berlanjut, Anda dapat melakukan perjalanan ke Laut Utara dan Senja, dan Anda dapat menangani matahari dan bulan sempurnakan misteri. Penyelesaian Dharma berarti bahwa kendali Dao telah memasuki tingkat yang baru. Saat berlatih di masa depan, semua makna mendalam dan rahasia Dao dapat terukir dalam Dharma. Langit dan bumi dipulihkan seperti semula. Senja yang dalam telah lama diselimuti malam, dan di atas langit, bulan dan bintang yang cerah bersinar bersama. Di bawah langit, aura Sui masih naik. 7 hari yang lalu, dia telah memperoleh aliran cahaya dan hujan yang stabil dari Dao besar, dan sekarang dia telah menghancurkan kesengsaraan surgawi, dan menelan vitalitas tanpa akhir dalam guntur kesusahan. Kedua kekuatan ini menyatu, dan mereka membangun fondasi untuk alam spiritual Sui. Dapat diramalkan bahwa ketika wilayah Sui benar-benar stabil, fondasi jalannya pasti tak terbayangkan. Cepat, bunuh dia saat wilayahnya tidak stabil. Tiba-tiba, teriakan keras bergema, membangunkan semua orang yang hadir. Saya melihat Huan Sanglin dengan 11 alam roda roh lainnya, dan pada saat ini, mereka menembak bersama dan pergi untuk membunuh Sui sendirian. Teroris. Niat membunuh kekejaman juga memenuhi penonton. Oke, ayo bunuh Sui dulu, lalu ambil benih Changqing. Ayo pergi juga. Wang Zongyang membuat keputusan. Dia tahu betul bahwa jika wilayah Sui stabil, dia ditakdirkan untuk menjadi sangat menakutkan. Pada saat itu, orang-orang yang hadir tidak akan dapat menemukan siapapun yang dapat melawan Sui. Meskipun Sui telah berhasil selamat dari malapetaka, ia memiliki kelemahan yang fatal. Artinya, wilayahnya tidak stabil, dan semua kekuatan berubah, yang ditakdirkan sulit baginya untuk mengendalikan kekuatan baru itu dengan mudah. Dan ini adalah kesempatan bagus bagi mereka untuk membunuh Sui. Ledakan. Langit dan bumi bergetar, dan malam diterangi oleh cahaya ilahi yang mengerikan.
Lebih dari 20 keberadaan alam roda roh bergabung untuk menyerang, jadi seberapa menakutkan pemandangan itu. Saya melihat pedang Dao, lonceng perunggu, pesawat ulang-alik terbang, segel ilahi, pengocok, penguasa batu giok. Semua jenis harta spiritual Natal, dengan cahaya ilahi yang indah, merobek langit dan mengguncang dunia. Berbagai metode dan teknik rahasia Tao yang kuat dan tidak dapat diprediksi, yang berasal dari guntur, api ilahi, badai, lautan darah, dan semburan kekuatan dahsyat lainnya, sangat menyelubungi Sui saja. Dunia berada dalam kekacauan besar. Ini menakutkan. Ketika Sui melintasi perampokan sebelumnya, alam roda roh ini juga bergabung untuk menyerang, tetapi pada saat itu mereka mencoba untuk menahan dan mempengaruhi pikiran Sui, ditambah lagi mereka takut diserang oleh perampokan, jadi mereka menggunakannya. Dan harta karun rahasia tidak kuat. Tapi sekarang berbeda, alam roda roh ini ada, dan mereka hampir semuanya menggunakan harta spiritual mereka sendiri dan Taoisme tertinggi. Untuk membunuh Sui sekaligus. Kekuatan semacam itu secara alami jauh dari sebanding sebelumnya. Saat menyaksikan adegan ini, kekuatan tempur Pujue sudah cukup untuk menempati peringkat 5 teratas alam roda roh di alam Mingkong, dan mereka semua merasa ketakutan dan bertanya pada diri sendiri, apakah itu dia? Hanya ada satu pilihan. Lari. Melarikan diri sejauh mungkin. Kalau tidak, mereka ditakdirkan untuk dibom sampai ke tulang. Pada saat ini, menghadapi pengepungan dari segala arah, Sui menunjukkan tatapan mencibir. Lakukan sekarang, apa bedanya ngengat dengan api? Suara acuh tak acuh masih bergema, Sui melangkah ke dalam kehampaan, jubahnya berkibar. Ledakan. Satu demi satu Dao Lingbao dan berbagai metode rahasia Dao membanting, menghasilkan suara gemuruh, dan kekuatan mengerikan itu tampaknya menenggelamkan Sui. Saat Sui berjalan, harta karun itu terhempas, dan semua jenis metode Tao dihancurkan. Dari kejauhan, Sui tampak seperti gunung kesepian yang tidak bisa dihancurkan dan tak tergoyahkan, bergerak melintasi kehampaan, menghancurkan semua serangan. Berbicara perlahan, semuanya terjadi dalam sekejap. Sui mengambil langkah maju dan datang ke sekelompok pembudidaya di alam roda roh dengan lambaian lengan bajunya. Ledakan. Kelompok pembudidaya yang paling dekat dengan Sui semuanya ngeri, dan mereka tidak ragu untuk menggunakan semua kekuatan mereka untuk menyelesaikannya seolah-olah mereka putus asa. Tabrakan yang menghancurkan bumi. Seterusnya, saya melihat hujan pedang mengalir dari langit, menghancurkan serangan para beku itu seperti bambu yang patah, menghancurkan harta mereka, dan kemudian menebas mereka. Di bawah pukulan ini, kelima pembudidaya dari alam roda roh dipenggal di tempat pada waktu yang hampir bersamaan. Lapangan bergetar, dan semua orang terkejut. Dikelilingi oleh pengepungan yang berat, dia tidak hanya tidak pernah ditekan, tetapi sebaliknya, dia menghancurkan pengepungan kelompok musuh dan membunuh 5 orang dalam satu gerakan. Yang disebut seperti berada di tanah tak bertuan hanyalah itu. Darah berceceran dan menjerit. Huan Sanglin, Xie Zibei, Wang Zongyang dan yang lainnya terkejut dan wajah mereka sangat berubah. Dalam harapan mereka, Sui, yang baru saja melewati malapetaka, seharusnya berada dalam kondisi lemah dari alam yang tidak stabil. Namun siapa sangka, ternyata tidak demikian. Cepat dan lakukan semuanya. Mata Huan Sanglin terbelah, dan dia berteriak keras. 5 biksu spiritual yang meninggal kali ini semuanya berasal dari kampnya, yang membuat hatinya berdarah. Tidak perlu dia mengingatkannya, orang lain yang hadir sudah memperhatikan bahwa itu tidak baik, bagaimana mereka berani mengabaikannya. Dunia ini benar-benar kacau, seolah-olah akan tenggelam dan runtuh. Dan sekarang, sekelompok alam roda roh bergabung untuk melakukan ekspedisi, dan mereka mati-matian bertarung seperti orang gila. Bagaimana keganasan seperti itu bisa dibandingkan? Xia Huangdu di kejauhan harus menjalankan arai batas kota Jiuding untuk pertahanan, jika tidak hanya semburan kehancuran pertempuran akan cukup untuk menyebabkan kerusakan serius pada kota Jiuding. Para pembudidaya yang menonton pertempuran dari kejauhan sudah menghindari lebih jauh, jangan sampai mereka terpengaruh. Ledakan. Langit gelap dan gunung-gunung dan sungai-sungai hancur. Perang pecah.
Saya melihat bahwa dia berjalan dalam kehampaan seperti makhluk abadi yang diasingkan. Tidak ada kekuatan sama sekali yang dapat menghentikan pembunuhan energi pedang, langit tidak dapat menghentikannya, bumi tidak dapat tenggelam, dan jalan tidak dapat dibelenggu. Di bawah energi pedang yang mengamuk, harta karun hancur dan Taoisme hancur. Pada saat ini, dunia seperti api penyucian kiamat, membuat sketsa adegan kematian yang mengejutkan. Menakutkan. Hanya dalam beberapa napas, ada lebih dari selusin alam roda roh yang minum dan membenci, dan dibantai di tempat. Harta dan mayat mereka berubah menjadi pecahan, dan jatuh dari kehampaan bercampur darah merah, juga mewarnai dunia menjadi merah. Melihat Sui lagi, kemeja hijaunya tegak, rambutnya yang panjang berkibar, tubuhnya bersih, lurus seperti pedang abadi. Penonton di kejauhan sama kusamnya dengan patung tanah liat. Tempat tubuh dan pikiran penuh dengan ketakutan. Pedang yang mempesona patah inci demi inci. Sosok seorang kultivator di alam roda roh yang mengendalikan pedang terhuyung-huyung, batuk darah dengan mulut terbuka. Sebelum dia bisa berdiri teguh, di bidang penglihatan muridnya, aura pedang yang dipantulkan tiba-tiba tumbuh lebih besar. Sampai energi pedang memenuhi seluruh pupilnya. Kepalanya terlempar ke udara, darah tumpah ke kehampaan. Sisi lain. Ledakan. Pedang itu meraung di langit, menghancurkan segel perunggu. Saat puing-puing memercik, seorang pria berjubah Cina tiba-tiba meledak, dan daging serta darahnya hancur berkeping-keping. Kematian mendadak dari dua pembudidaya di depan dan belakang alam roda roh terjadi hampir pada saat yang bersamaan, dan itu sangat cepat. Sosok tinggi Sui telah membunuh orang lain. Pertarungan yang kuat di alam roda roh tidak hanya tercermin dalam basis kultivasi, tetapi juga dalam kendali kekuatan Dao. Kekuatan-kekuatan Dao ditunjukkan pada roda roh Dao yang kental. Pembangkit tenaga roda roh seperti bertarung melawan Sui semuanya telah memadatkan roda roh Dao, dan ada beberapa orang tirani top. Seperti Xie Zibei dan Huan Sanglin adalah yang terbaik di antara mereka. Wang Zongyang, yang berasal dari Paviliun Hanjian Utara di alam Tianhe, adalah eksistensi yang kuat di antara generasi yang lebih tua. Sebagai perbandingan, Huan Tiansu, yang mati di bawah tangan Sui, dan 5 karakter alam roda roh lainnya semuanya lebih rendah. Namun, di hadapan Sui, yang telah melangkah ke alam fase roh, karakter alam roda roh yang hadir juga terlihat tak tertahankan. Ledakan. Langit dan bumi bergolak, dan darah kehampaan beterbangan seperti api penyucian. Meskipun pertempuran ini baru saja dimulai, pengepungan karakter roda roh itu telah lama dihancurkan, dan lebih dari separuh korban. Dari awal hingga akhir, tidak ada yang bisa menghentikan serangan Sui. Ini menakutkan. Itu menakutkan. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang tercengang dan kehilangan akal. Di mata para penonton ini, Sui saat ini benar-benar tidak dapat dibedakan dari Invincible. Sekarang, kamu harus tahu mengapa aku menyerah sebelumnya. Pu Ju bergumam. Sui sebelum bencana cukup kuat untuk menekan dirinya sendiri selangkah demi selangkah dalam pertempuran. Dan sekarang, Pu Surong terdiam, dan keengganan di hatinya karena pengakuan kekalahan Pu Jue telah digantikan oleh keterkejutan, ketakutan dan ketakutan pada saat ini. Bagaimana mungkin dia tidak tahu, jika bukan karena belas kasihan Sui, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa bertahan hari ini. Pernahkah kamu melihatnya? Ini adalah gaya sebenarnya dari Tuan Su. Bajingan itu masih mencoba memanfaatkan Tuan Su untuk menyerang sebelum dan sesudah bencana, betapa konyolnya. Orang tua buta itu mencibir, jika Anda memberitahu mereka bahwa apa yang terjadi hari ini adalah lubang besar yang digali oleh Tuan Su, saya tidak tahu bagaimana perasaan mereka. Xia Huang, Wen Xinzhao, dan yang lainnya semuanya emosional. Langit dan bumi menumpahkan darah dan hujan, bergejolak. Sampai sekarang, lawan-lawan itu telah terbunuh berkeping-keping, dan hanya 6 atau 7 orang yang masih berjuang. Dalam pertempuran, wajah Huan Sanglin pucat pasi dan matanya terbelalak. Xie Zibei batuk darah, rambutnya acak-acakan, dan alisnya menunjukkan ketakutan. Wang Zongyang marah dan meraung lagi dan lagi. Tidak ada yang menyangka bahwa Sui masih akan begitu tirani ketika dia melampaui malapetaka,
dan suasana hati serta semangatnya tidak terpengaruh sama sekali. Demikian pula, tidak ada yang mengira bahwa Sui akan mampu menembus bencana-bencana tabu itu dalam satu pukulan dan memasuki alam fase roh dalam satu gerakan. Kejutan ini bisa dimengerti. Apa yang Sui tunjukkan? Kekuatan pertempuran membuat mereka tidak dapat diterima. Terlalu kuat. Mematahkan kepala mereka, mereka tidak dapat membayangkan bahwa seorang pemuda yang baru saja memasuki alam spiritual dan yang alamnya belum stabil akan begitu kuat sehingga dia hampir tak terkalahkan. Di depannya, metode tahu apapun, harta apapun, sama rapuhnya dengan kertas, tidak dapat melukai mereka sedikit pun. Sebaliknya, setiap kali dia menembak, dia tak terkalahkan, membunuh mereka. Sedemikian rupa sehingga ketiga kam mereka menderita banyak korban. Ledakan. Suara tumpul dan meledak bergema, dan orang lain di dunia roda roh jatuh, dan Sui mengangkat tangannya dan menamparnya berkeping-keping, menghancurkan tubuh dan jiwa. Adegan yang mendominasi dan berdarah seperti sedotan terakhir yang mematahkan punggung unta, menyebabkan Huan Sanglin runtuh sepenuhnya. Tanpa ragu-ragu, sosok mempesona dari klan Huan Iblis ini berbalik dan melarikan diri. Pelarian darah. Teknik terlarang yang kuat yang menghancurkan kehidupan dan vitalitas dengan imbalan peluang melarikan diri. Teknik terlarang ini beredar luas di jajaran pembudidaya sihir. Tetapi harus dikatakan bahwa melarikan diri dengan pelarian darah memang sangat efektif. Sayangnya, Huan Sanglin bertemu Sui. Bagi Sui, yang memiliki 108.000 tahun pengalaman dalam kehidupan sebelumnya, mahir dalam semua jenis Taoisme, dan semua jenis metode rahasia, tidak sulit untuk memecahkan pelarian darah. Aku melihat lengan baju Sui berayun dan lengan kanannya terangkat seperti pedang tajam. Ledakan. Setiap penghalang jalan bersinar cemerlang, bergelombang dengan bahasa Sanskerta yang padat dan misterius. Dari kejauhan, dunia tempat Sui berada tampak berubah menjadi sangkar besar, memberi orang perasaan bahwa tidak ada jalan keluar dan tidak ada jalan keluar. Ini bukan metode Kun Wuye melukis tanah sebagai penjara, tetapi rahasia tertinggi yang diturunkan dari agama Buddha. Tanah Buddha di telapak tangan Anda. Dengan satu telapak tangan, gunung dan sungai berubah menjadi tanah Buddha, dan lawannya ada di tengah gunung dan sungai, seolah-olah berada di telapak tanganku. Ledakan. Garis darah yang diubah oleh Huan Sanglin menabrak dinding dan meledak dengan keras. Segera, setelah salah satu garis darah meledak, itu berubah menjadi sosok Huan Sanglin, terhuyung-huyung dan hampir jatuh dari kehampaan. Tidak. Bagaimana teknik pelarian darah bisa diblokir? Dia pucat dan ketakutan. Ketidakpedulian. Mata Sui berkedip dengan jijik. Setiap garis keturunan tingkat kaisar tingkat atas memiliki teknik rahasia yang secara khusus menahan teknik penghindaran darah. Seperti, Buddha Land in the Palm, dari Buddhisme, Little Fan Cage, dari Daomen, dan Pegunungan dan Puncak, Yaozong. Teknik rahasia ini tidak terlalu kuat dalam pertempuran. Namun, ketika menghalangi pelarian lawan, ia dapat memainkan efek sihir yang luar biasa. Sayangnya, Sui tidak memberinya kesempatan sama sekali. Bahaya melanda, Huan Sanglin menggigit ujung lidahnya tanpa ragu-ragu, dan menggunakan cara putus asa untuk menekan bagian bawah kotak. Melihat bahwa api sihir yang berat muncul dari tubuhnya, membentuk lapisan baju besi, menutupi seluruh tubuhnya. Di tangannya, dia mengangkat tombak dan menikamnya dengan keras. Saat tombak bertabrakan dengan energi pedang, itu retak seperti selembar kertas. Armor yang diubah oleh api sihir yang berat melintas melewati Huan Sanglin. Tidak. Dalam tangisan nyaring dan enggan, tubuh Huan Sanglin tiba-tiba terbelah menjadi dua bagian, dan kemudian kedua bagian itu meledak. Hujan darah bermekaran seperti kembang api, pedih, kirmizi, dan panas. Segera, di kehampaan di segala arah, penghalang jalan yang bersinar dengan karakter Sanskerta misterius juga menghilang. Melihat adegan ini, Xie Zibei, Wang Zongyang dan yang lainnya, yang sudah mulai mundur, semua tampak dipukul dengan getah, dan hati mereka tenggelam ke dasar. Tidak ada jalan keluar. Untuk Xie Zibei, Wang Zongyang, dan lainnya, adegan ini tidak berbeda dengan terpotong. Pertempuran sedang berlangsung.
Namun, hanya ada 4 orang yang tersisa, termasuk Xie Zibei dan Wang Zongyang. Dan semua terluka. Su Yi, aku bersedia mengakuinya, selama kamu bisa menunjukkan belas kasihan, aku bisa bersumpah bahwa aku tidak akan menjadi musuhmu di masa depan. Xie Zibei berbicara dengan suara gemetar. Keberadaan alam roda roh dari Tianxing Jianzai ini benar-benar panik saat ini. Untuk menyelamatkan hidupnya, dia mengabaikan martabat dan kesombongannya, secara langsung mengakui kesalahannya, dan meminta Su Yi untuk memaafkannya. Dengan suara acuh tak acuh, hujan pedang menyapu langit dan langsung membunuh seorang kultivator yang paling dekat dengan Su Yi. Setelah itu, Su Yi mengambil langkah dan membunuh Xie Zibei. Apa gunanya memohon belas kasihan? Saat ini, tidak ada pilihan lain selain bekerja keras. Wang Zongyang berteriak keras. Lawan dia kalau begitu. Xie Zibei menggertakkan giginya dan berteriak, benar-benar bertarung. Sayangnya, perjuangan semacam ini pasti akan sia-sia, bahkan orang-orang yang menonton pertempuran dari kejauhan dapat melihat bahwa Xie Zibei dan yang lainnya telah pergi. Seorang wanita berpakaian hitam yang menemani Wang Zongyang ditusuk oleh pedang Qi di antara alisnya dan dibenci di tempat. 2 film. Harta spiritual Wang Zongyang hancur, tubuhnya ditutupi oleh energi pedang, dan dia terkoyak dalam sekejap, dan jiwanya berserakan. Sebelum mati, alam roda roh ini dari paviliun pedang dingin utara di alam Tianhe ada, dan tidak bisa menahan nafas pahit. Jika saya tahu ini sebelumnya, saya seharusnya tidak berdiri pertama kali. Suara itu penuh penyesalan dan keengganan. Ketika para penonton dari kejauhan mendengar kata-kata itu, mereka semua merasakan simpati. Dan tepat ketika Su Yi hendak membunuh Xie Zibei, sebuah suara tua yang serak datang dari kejauhan. Rekan Taoisu menunjukkan belas kasihan. Saya, Tianxing Jianzai, bersedia membayar semua harga untuk ini dan menebus Xie Zibei. Suara melalui penonton. Xie Zibei, yang sudah putus asa, tertegun pada awalnya, dan kemudian menunjukkan kegembiraan. Terlambat. Kata-kata, ringan dan berkibar, dimuntahkan dari bibir Su Yi. Setelah itu, di bawah tatapan orang banyak yang terkejut, Su Yi mengangkat pedangnya dan jatuh, membunuh Xie Zibei, yang sudah terluka parah, di tempat. Darah seperti air terjun. Mata Xie Zibei melebar, wajahnya penuh keheranan, sampai dia mati, kegembiraan di antara alisnya tetap ada. Sejauh ini, 3 pembangkit tenaga listrik di alam roda roh yang mengepung Su Yi kali ini semuanya telah dipenggal, dan tidak ada yang selamat. Dunia ini berdarah dan indah. Su Yi sendirian, berdiri dengan bangga di atas kehampaan, memandang rendah dunia. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.